Semenanjung Arabia terletak di satu lokasi yang sangat strategis. Bentuknya memanjang. Ke sebelah utara ada Palestina dan Syam. Ke sebelah timur ada Hirah, Dajlah, Tigris dan Euphrat serta Teluk Arab atau Persia. Ke sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Teluk Aden, dan ke sebelah barat ada Laut Merah. Demikian, semenanjung ini dilingkari oleh lautan dan padang pasir. Pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, ia terletak antara dua superpower pada masanya, yaitu Persia dan Romawi. Masa kini, semenanjung atau Jazirah Arabia itu merupakan jalur yang cukup penting untuk menghubungkan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Jazirah Arabia terdiri dari 5 bagian, yaitu Hijaz, yakni daerah yang membentang antara Ailah atau Aqaba di sebelah utara sampai ke Yaman di sebelah selatan. Yaman, yaitu wilayah yang berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Hijaz di sebelah utara. Tihama, yaitu daerah dataran rendah sepanjang pantai Laut Merah. Najd, yaitu wilayah tinggi yang membentang di pegunungan Hijaz menuju ke timur hingga padang pasir Bahrain. Yamama, yang berhubungan dengan Bahrain di sebelah timur dan Hijaz di sebelah barat. Pemirsa, Hijaz adalah daerah Jazirah Arabia yang paling subur. Panjangnya dari arah selatan ke utara sekitar 300 mil dan lebarnya dari timur ke barat sepanjang 350 mil. Di wilayah ini ditemukan pegunungan yang tingginya ada yang mencapai 1000 meter, tapi ada juga yang hanya 200 meter, yang lebih pantas dinamai bukit. Kendati di daerah ini terdapat banyak tumpukan pasir, tetapi terdapat juga banyak dataran-dataran tinggi yang cukup subur, antara lain karena adanya sumur, mata air, dan telaga-telaga, sehingga tumbuh di sekitarnya sekian jenis tumbuhan dan rerumputan. Di sekelilingnya terdapat kampung-kampung yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang menghalangi serangan musuh. Kondisi tersebut di atas menjadikan Hijaz relatif lebih maju ketimbang wilayah-wilayah lainnya. Namun demikian, sungguh tepat jika dikatakan bahwa ciri umum Jazirah Arabia adalah gersang karena faktor geografis dan geologis. Ini menjadikannya miskin penduduk. Bahkan penduduknya menjadi nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini pada gilirannya tidak mendorong lahirnya masyarakat berperadaban yang sejajar dengan masyarakat di belahan dunia yang lain. Keadaan demikian juga mendorong peperangan atau persaingan antar suku. Faktor yang terpenting buat mereka semua adalah air, yang merupakan sumber kehidupan. Di sini ditemukan penduduk yang relatif banyak di wilayah-wilayah yang curah hujannya cukup tinggi atau memiliki banyak mata air. Keadaan seperti yang dilukiskan di atas menjadikan mereka menetap di satu tempat selama air tersedia dan segera berpindah ke tempat lain mencari sumber air saat kering. Karena itulah hidup mereka keras. Kota-kota yang terpenting di Hijaz adalah Mekkah, Yathrib yang kemudian bernama Madinah, Taif, dan Jeddah. Mekkah pada mulanya hanya sebagai persinggahan kafilah-kafilah yang lewat. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali menjadikannya sebagai tempat permukiman istri beliau, Hajar, bersama putranya Ismail alaihissalam. Qusay, kakek Nabi Muhammad SAW yang keempat, yang berjasa menjadikan Mekkah sebagai tempat permukiman masyarakat melalui upayanya menghimpun sukunya untuk bermukim di sana tanpa menghalangi suku-suku lain untuk bermukim. Qusay menetapkan bahwa semakin tinggi kedudukan satu suku, maka semakin berhak anggotanya untuk mendiami lokasi terdekat
ke Ka'bah. Karena itu, suku Quraisy menempati lokasi-lokasi tersebut. Di samping masyarakat Arab, di Mekah ketika itu bermukim juga aneka keluarga non-Arab. Pemirsa, Mekah merupakan wilayah suci. Di sana ada tanda-tanda yang merupakan petunjuk tentang batas-batas suci itu. Karena kesucian dan kewajiban menghormatinya, ia dinamai tanah haram. Sehingga di wilayah itu tidak diperkenankan pertumpahan darah atau gangguan dan penganiayaan, baik terhadap manusia, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan. Ketetapan ini diyakini oleh masyarakat Arab sebelum kehadiran Islam dan oleh seluruh Muslim setelah kedatangan Islam berdasar ketetapan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kemudian dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ketetapan tersebut berlaku sepanjang masa. Kendati Mekah merupakan kota suci yang wajib dihormati, tetapi ia tidak dapat menyaingi kota-kota Jazirah Arabia lainnya karena kegersangannya. Seandainya tidak ada Ka'bah yang diagungkan semua masyarakat Arab itu, maka Mekah tidak akan banyak artinya. Pemirsa, kota Madinah terletak sekitar 300 mil dari Mekah. Namanya pun disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 101-120. Madinah merupakan wilayah yang subur. Berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan dapat ditemukan di sana. Lokasinya pun dahulu sangat strategis karena di sanalah jalur perdagangan antara selatan dan utara, juga Mekah dan Syam. Kota ini dibangun oleh Al-Amalik sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi mengungsi ke sana, khususnya setelah mengalami penindasan pada masa kekuasaan Babilonia. Selanjutnya, ketika bendungan Ma'rib di Yaman roboh, terjadilah keterpencaran masyarakatnya, sebagaimana diisyaratkan oleh Quran surat Saba ayat 15-19, sehingga sebagian dari mereka hijrah ke Madinah. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya dua suku besar yang bermukim di sana yang sangat populer di masa jahiliyah dan Islam, yaitu Aus dan Khazraj. Salah satu keistimewaan Jazirah Arabia adalah kendati wilayahnya demikian luas sekitar 1000 km, namun dalam percakapan sehari-hari mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Ini sungguh menakjubkan. Ketakjuban akan bertambah jika kita bandingkan wilayah yang menggunakan satu bahasa ini dengan wilayah semacam India atau Eropa yang menggunakan banyak bahasa yang berbeda. Masyarakat Arab masa lalu sangat mahir menggunakan bahasa mereka dengan tepat dan baik. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang mengucapkan kalimat-kalimat bersajak atau syair-syair secara spontan. Syair-syair yang istimewa mereka gantung di Ka'bah, dan ini dinamai al-mu'allaqat, dalam arti sesuatu yang sangat istimewa. Syair-syair berfungsi antara lain sebagai media yang dapat memuji seseorang atau melecehkannya, karena syair yang indah segera menyebar kemana-mana, serupa dengan fungsi koran atau majalah dan televisi di masa ini. Di sisi lain, karena umumnya mereka tidak pandai membaca dan menulis, maka mereka sangat mengandalkan hafalan. Kemampuan mereka sangat mengagumkan, dan ini berperan besar dalam memelihara keotentikan ayat-ayat Al-Quran. Terlepas dari benar tidaknya riwayat tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa memang masyarakat Arab memiliki kemampuan menghafal yang berlanjut hingga kini, khususnya di pedesaan. Masyarakat Arab bertumpu pada kabilah atau suku-suku. Ini berlaku walau di daerah-daerah yang telah memiliki pemerintahan atau kerajaan yang terpusat,
seperti halnya di Yaman atau kerajaan Ghassasinah dan Hirah. Kesukuan itu diikat oleh pertalian darah atau keturunan. Di atas dasarnya terbentuk kelompok masyarakat yang kemudian mengikat diri dengan tradisi masing-masing serta sangat ketat memeliharanya. Kabilah-kabilah yang pada dasarnya selalu berpindah-pindah dan mengembara tidak mengenal peraturan yang ketat. Mereka memiliki kebebasan yang sangat mereka hargai dan bersedia mengorbankan apa saja demi kebebasan itu. Karena kebiasaan mengembara, maka mereka tidak berminat pada kemegahan dan keindahan tempat atau peralatan, sebagaimana kebiasaan mereka yang hidup di perkotaan. Pemirsa, setiap anggota suku bekerja sama dan saling membela, baik mereka benar maupun salah. Ada ungkapan di kalangan masyarakat mereka yang menyatakan, "Belalah saudaramu, baik yang berlaku aniaya maupun teraniaya." Setiap kabilah atau suku dipimpin oleh seorang yang memperoleh kedudukan atas dasar kelebihannya, keberanian, kepribadian, keluhuran budinya. Karena itu kepemimpinan tersebut tidak selalu diwarisi oleh anak kepala suku, kecuali kalau dia pun menonjol. Kepala suku di samping mempunyai hak moral, antara lain menjadikannya memperoleh penghormatan dan kepatuhan, dia juga memiliki hak-hak material seperti al-mirba', yaitu seperempat dari harta rampasan perang, as-sofaya, yakni kewenangan memilih untuk dirinya rampasan perang sebelum dibagi, an-nasyithah, yakni apa yang diperoleh dari musuh sebelum peperangan, dan al-fudul, yakni barang-barang yang tidak dapat terbagi. Tetapi di balik keistimewaan ini, para kepala suku memiliki kewajiban, antara lain penyediaan makanan untuk para tamu dan delegasi suku-suku yang berkunjung, membantu para musafir dan orang lemah, melindungi yang teraniaya, dan tampil paling depan dalam peperangan, perundingan, dan perdamaian. Biasanya kabilah atau suku terdiri dari 3 peringkat. Peringkat pertama, putra-putri yang memiliki persamaan darah dan keturunan. Peringkat kedua, al-mawali, yaitu orang-orang Arab yang merdeka dan bergabung dengan suku lain karena adanya perjanjian atau kebertetanggaan, atau yang tadinya budak lalu memperoleh kemerdekaan. Peringkat yang ketiga, hamba sahaya, yaitu diperoleh melalui tawanan perang atau yang diperjualbelikan. Secara umum mereka ini hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Pemirsa, ketika suku Quraisy menjadi penguasa kota Mekah, mereka membagi tugas-tugas pengelolaan Mekah dan Ka'bah. Ini mereka lakukan demi keadilan, kebersamaan, dan persatuan, serta demi memelihara kedamaian di kota Mekah yang suci itu. Apalagi yang berkunjung ke Mekah ketika itu bukan hanya mereka yang datang dari lokasi-lokasi yang dekat di sekitar Ka'bah atau terbatas pada orang-orang Arab dan penyembah berhala saja, tetapi dari penjuru yang jauh. Ada 15 jabatan yang diemban oleh para pengelola Mekah. Yang terpenting adalah as-sadanah atau al-hijabah. Pengemban ini memegang kunci Ka'bah. Dia bertugas memberi izin membukanya, dan dia juga berwenang menutupnya. Tidak ada yang dapat masuk ke dalam Ka'bah kecuali atas izinnya. As-siqoyah, yang mengembannya berkewajiban menyiapkan air, khususnya bagi mereka yang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti diketahui bahwa ibadah haji dikenal oleh masyarakat Arab berdasar pengamalan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bertugas dalam bidang ini menyiapkan kolam-kolam di sekitar Ka'bah dan memenuhinya dengan air yang diangkut dengan menggunakan unta dari sumur-sumur yang tersedia. Ar-rafadah, yaitu penyiapan makanan khususnya bagi fakir miskin yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian al-imarah, pengembannya bertanggung jawab atas kehormatan Ka'bah agar tidak seorang pun yang berucap tidak wajar,
cabul, bertengkar atau mengeraskan suara. Darun Nadwah, ini adalah tempat pertemuan para tokoh masyarakat guna menyelesaikan aneka persoalan penting. Pengembannya mengetuai pertemuan itu. Kemudian Al-Liwa, yang bertugas memimpin pasukan dalam perang dan menetapkan kebijakan perang dan damai. Al-Isnab, yang bertugas menangani diat atau ganti rugi bagi korban atau keluarganya akibat penganiayaan. Al-Ashar, yang bertugas menangani pengundian nasib dan alat-alatnya. Kemudian Al-Hukumah, yang bertugas melerai perselisihan dan menetapkan putusan sengketa. As-Safaroh, yang menangani urusan luar suku dan menjadi semacam utusan khusus. Demikian sekelumit gambaran tentang Semenanjung atau Jazirah Arabia.